Seorang narsistik selalu merasa bahwa dirinya itu adalah seseorang yang superior. Tetapi di sisi lain, seorang narsistik juga suka menyatakan bahwa dia adalah seorang korban. Terutama ketika kamu bertemu dengan seorang covert narsistik. Sebenarnya, kenapa seorang narsistik sangat suka memainkan peran sebagai seorang korban? Di video kali ini, kita akan belajar tentang beberapa hal yang ada di dalam pikiran seorang narsistik atau apa yang sebenarnya mereka rasakan di dalam diri mereka, mengapa mereka begitu suka memainkan peran sebagai korban. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ya, teman-teman, ketika kalian melihat bagaimana seorang narsistik itu memainkan delusi bahwa dirinya itu adalah seseorang yang spesial, itu kan bisa dalam banyak hal. Artinya mereka ditakdirkan untuk mempunyai kekuasaan, kesuksesan, kekayaan, seseorang yang berkuasa, seseorang yang berada di atas orang lain. Tetapi ada juga narsistik itu yang juga menspesialisasi diri dia dalam arti dia itu lebih menderita daripada orang lain. Itulah mengapa seorang narsistik, terutama seorang covert narsistik, suka berkata kepada orang-orang bahwa saya itu lebih sakit daripada kalian. Kalau kalian perhatikan, beberapa covert narsistik itu di lingkungan kalian, mereka itu sering sekali ingin selalu kelihatan bahwa mereka itu sakit. Bahkan mungkin kalian pernah bertemu ya, narsistik-narsistik itu yang suka bertanya kepada kalian bahwa apakah saya terlihat sakit hari ini? Dan ketika kalian menjawab bahwa, oh iya, kamu kelihatannya sakit ya hari ini, mereka itu sangat senang ketika kalian mengatakan hal tersebut. Tetapi ketika kalian mengatakan bahwa, oh enggak kok, kamu kelihatannya baik-baik saja hari ini, mungkin kalian akan melihat perubahan di wajahnya mereka. Karena mereka tidak ingin terlihat baik-baik saja. Nah, selanjutnya, kalau kalian perhatikan juga ya, teman-teman, narsistik yang kita tahu ini, dia juga sangat tidak suka ketika melihat orang lain itu sakit. Karena mereka merasa bahwa kespesialan bahwa mereka itu sakit dan menjadi perhatian itu adalah hak dari diri mereka sendiri. Orang lain tidak berhak mendapatkan perhatian seperti yang mereka dapatkan ketika mereka sakit. Bahkan kalian mungkin akan melihat mereka menyerang orang-orang yang sakit tersebut dan mungkin meremehkan sakit mereka atau bersikap seolah-olah mereka tidak percaya kalau orang tersebut itu sakit. Artinya, dalam persaingan siapa yang sakit pun, seorang narsistik itu tidak mau kalah. Seorang narsistik ingin tetap menjadi yang terdepan ketika semua orang akan berkumpul dan memberi perhatian dan berkata kepada dia bahwa kamu kasihan sekali ya. Dan dia tidak ingin membagikan kespesialan itu kepada orang lain. Yang kedua, teman-teman, seorang narsistik itu suka memainkan playing victim karena dengan melakukan playing victim, itu bisa menjadi sarana dia untuk mengontrol orang lain. Dia tahu ketika orang lain merasa kasihan pada mereka, maka orang lain tersebut akan melakukan sesuatu untuk dia. Yang paling sering kita temui itu adalah bagaimana mereka berpura-pura memainkan peran sakit secara fisik maupun mental. Ketika mereka membuat orang lain merasa kasihan kepada mereka, mereka bisa meminta orang tersebut untuk melakukan apapun kepada mereka, termasuk meminta orang tersebut untuk datang untuk mengurus dia. Mereka bisa dengan leluasa memainkan peran sebagai korban. Ini juga terkadang kita temui pada orang tua narsistik yang mungkin memainkan kartu bahwa mereka itu sudah tua. Mereka akan berkata kepada anak-anaknya atau orang sekitarnya dengan mengatakan bahwa bagaimana mungkin kamu tega meninggalkan aku yang sudah tua dan sakit ini. Kamu harus berada di sampingku untuk melayani aku karena aku tidak punya siapa-siapa lain dan aku berada dalam keadaan yang sangat rentan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mengincar sisi empati korban yang biasanya dimiliki oleh kepala suplai dari seorang narsistik. Seorang narsistik dapat merasakan ketika kalian merasa kasihan kepada dia dan dengan rasa kasihan itulah dia bisa mendapatkan apapun dari kalian. Nah, selanjutnya ya, teman-teman, salah satu yang harus kalian tahu adalah bahwa sebenarnya seorang narsistik itu selalu berusaha menempatkan dirinya sebagai korban di dalam setiap keadaan di dalam kehidupannya dia. Di dalam semua keadaan kehidupan dia yang sebenarnya tidak pernah benar, seorang narsistik tidak pernah mau mengakui bahwa
dialah yang melakukan kesalahan. Karena itu, dengan cara selalu merasa diri dia sebagai korban, itu memberi ruang bagi dia untuk menyatakan bahwa saya tidak pernah melakukan kesalahan. Dengan selalu menyalahkan orang lain, dengan selalu menyalahkan faktor eksternal, dengan selalu menyalahkan dunia, seorang narsistik bisa lari dari konsekuensi kesalahan yang dia buat. Mereka tidak perlu lagi memikirkan bagaimana memperbaiki diri mereka. Yang perlu mereka pikirkan hanyalah bagaimana menempatkan diri mereka di dalam posisi sebagai seseorang yang terzolimi, dan orang-orang di luar sana itu adalah orang-orang yang melakukan kesalahan dan melakukan kejahatan kepada dia. Kondisi seperti inilah yang membuat seorang narsistik selalu secara konsisten menyatakan bahwa diri dia adalah korban. Selanjutnya, teman-teman, seorang narsistik sangat suka memainkan playing victim karena ketika dia melakukan playing victim, itu membuat dia bisa melarikan diri dari kesalahan yang dia buat. Biasanya teman-teman, playing victim dilakukan oleh seorang narsistik sebagai projection dari tingkah laku abusive yang dia lakukan kepada orang lain. Jadi ketika seorang narsistik itu melakukan tindakan abusive kepada siapapun misalnya, dia tidak merasa sebagai pelaku. Tetapi ketika orang lain kemudian menyerang balik mereka atau melawan perilakunya mereka, pada saat itulah dia akan memutarbalikan fakta dan bersikap seolah-olah dia adalah seseorang yang terzalimi. Itulah mengapa playing victim menjadi cara yang paling sering digunakan oleh seorang narsistik untuk melarikan diri dari kesalahan yang dia buat. Dia bisa dengan sesuka hati melakukan tindakan abusif dan menyerang korbannya secara habis-habisan, tetapi ketika korbannya menyerang balik, dia akan mengatakan bahwa dia adalah korban. Dan orang-orang yang tidak tahu cerita yang sebenarnya akan menganggap bahwa si narsistiknya lah yang menjadi korban. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah perilaku mereka sendirilah yang mengundang konflik yang terjadi. Sebagai penutup ya, teman-teman, ada banyak keuntungan bagi seorang narsistik ketika dia memainkan kartu playing victim. Dia bisa menyalahkan dunia atas kegagalan dia. Dia bisa melindungi ego dia yang rapuh ketika dia bisa memainkan peran sebagai korban. Selain itu, ketika dia bermain sebagai korban, dia bisa mendapatkan perlakuan khusus. Kalian mungkin sering melihat bagaimana seorang narsistik di satu sisi dia membanggakan diri dia sebagai seseorang yang sangat superior dan berada di atas orang lain. Tetapi kemudian dalam sekejap dia tiba-tiba juga tidak akan melewatkan kesempatan ketika dia bisa bermain sebagai korban dan meminta belas kasihan dari korbannya dia, memanfaatkan rasa kasihan dan empati dari korbannya untuk mendapatkan sesuatu. Dan ketika kalian menegur hal tersebut, dia tidak akan mau mengakui apa yang terjadi. Dan mungkin mereka akan memutarbalikkan fakta dan kemudian menyalahkan kalian. Seorang narsistik ingin menjadi superior dalam segala hal, baik dalam menjadi yang terkuat maupun menjadi yang paling lemah. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.